0291 432 354 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Mari kita berantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Pati dan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Kolila terakhir jam 5 sore. Ya Mas, kosong. Kosong piye? Ngadeg kabeh ngene kok. Aduh. Sopo iki? Nyuwun sewu, Pak. Sampean nopo polisi nggih? Kok gagah? Rambutnya cepak meneh. Bukan. Nopo angkatan laut? Bukan. Jangan-jangan tentara? Bukan. Nopo angkatan udara? Bukan juga. Satpam? Bukan juga. Ada apa ya Mas? Sikile sampean ngidak sikil kula. Aduh, jan ngawur tenan kok. Tepat pukul 17, waktu pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali meskipun lewat udara dalam program kesayangan kita, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kesayangan kita yang insya Allah hadir setiap hari Rabu sore Mitra Pas dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba nanti, yaitu kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tentunya kitab ini cukup familiar, merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sering dikaji oleh kalangan umat Islam, baik di pondok pesantren ataupun juga di fakultas Mitra Pas. Dan untuk Anda tentunya yang ingin bergabung nanti Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk berdiskusi. Melalui line telepon boleh di 0295385877. Sementara untuk SMS dan WhatsApp bisa Anda kirim ke 085277999101. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda atau teks Anda, tulisan Anda, karena mungkin Anda mendengarkan siaran ini atau kajian ini dengan melakukan rutinitas yang lain Mitra Pas. Karena kami juga live menggunakan audio visual, Anda bisa komentar juga di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan linknya bisa Anda share ke ikhwan Anda. Dan ketika nanti acara ini selesai, Anda juga bisa tonton ulang, Anda bisa kaji ulang, karena nanti bisa diputar ulang setelah acara ini selesai. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan yang akan memberikan materi surat An-Nur. Kita sudah sampai pada ayat ke-12 Mitra Pas. Ada Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa dan berharap semoga segala yang telah kita perjuangkan, kita usahakan dalam rangka nasrul ilmi, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita mulai kajian tafsir Ibnu Katsir surah An-Nur ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayna wa huwa indallahi adzim. Ayat 12 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Laula kenapa to ora it sami'tumuhu nalikane krungu sira kabeh hu ing berita ifkin. Dona padha nyangka sapa al mukminuna pira-pira wong kang iman wal mukminatu lan pira-pira wong kang iman wadon bi angfusim kelaman awak dhewene mukmin wal mukminat disangka khairon ing bagus. Wa qaulu lan padha ngucap kabeh hada utawi iki kabar iku ifkun bohong mubinun kang pertelo. Laula ja'u lamun ora padha teka sapa wong-wong kang gawe nggawa berita bohong iku mau alahi ing atase ifkun bi arbaati syuhada kelawan papat pira-pira saksi. Fa id lam ya'tu mongko nalikane ora bisa nekaaken bisyuhada kelawan pira-pira saksi faula ika mongko utawi samudayane wong iku kabeh indallahi munggo Allah hum utawi wong iku kabeh iku al-kadzibuna pira-pira wong kang padha goroh. Ini adalah takdibun minallah, pelajaran dari Allah kepada orang-orang mukmin dan mukminat, yaitu tentang kisah berita bohong yang menerpa Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ketika orang-orang mukmin mendengar berita yang disebarkan oleh kaum munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka tidak berprasangka husnudon kepada Aisyah. Padahal Aisyah adalah statusnya ummul mukminin, istrinya baginda Rasulullah, orang yang paling mulia. Yang dikhitabi ini adalah asbabun nuzulnya yang dikhitabi ini maksudnya Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari dan juga istrinya. Ini adalah suatu contoh orang mukmin yang mendengar berita ini kemudian tetap berhusnudon kepada Aisyah. Ini hadis diriwayatkan redaksi hadisnya ngeten.
Qala Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar an abihi amba dirijalin bani Najjar anna Aba Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari qalat lahu imra'atuhu Ummu Ayyub. Suatu saat Ummu Ayyub, istri dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari, bertanya kepada suaminya, "Ya Aba Ayyub, amma tasma'u ma yaqulu nas fi Aisyah radhiyallahu anha?" Apa kau tak mendengar perkataan-perkataan yang dituduhkan kepada Aisyah? Abi Ayyub menjawab, "Na'am. Wa dzalika al-kidbu." Langsung secara tegas Abi Ayyub mengatakan itu adalah bohong. Akunti fa'ilatun dzalika ya Ummu Ayyub, seumpama itu terjadi pada dirimu, posisi Aisyah adalah engkau yang bersama Sofwan, apa kau akan melakukan perbuatan yang keji itu? Qalat la wallahi ma kuntu la af'aluhu. Ummi Ayyub mengatakan, tidak, demi Allah saya tidak akan melakukan seperti itu, melakukan perbuatan keji. Qala fa Aisyatu wallahi khairum minki. Abu Ayyub mengatakan, demi Allah Aisyah itu lebih baik darimu. Jika engkau sebagai istriku yang posisinya jauh kemuliaannya, kehormatannya di bawah Aisyah, jika kau berada di posisi sebagai Aisyah, kau saja tidak akan melakukan perbuatan keji, apalagi Aisyah. Lah ini yang dimaksud ya asbabun nuzul dari ayat laula id sami'tumuhu dhanal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Nah, jadi kenapa orang-orang yang beriman ini kok tidak melakukan hal yang sama sebagaimana Abu Ayyub, yang mereka ini husnudzon, padahal mereka itu beriman, seperti Hasan dan teman-temannya, Mistah, Hamnah binti Jahsi. Mistah ini adalah saudara dari Abu Bakar sendiri, justru malah ikut menggosipkan. Terus Hamnah binti Jahsi, Hamnah binti Jahsi ini adalah saudara atau saudari dari Zainab binti Jahsi. Zainab binti Jahsi itu adalah istri dari Rasulullah. Dan Jahsi ini termasuk keluarga yang menjadi sekutu utama bagi Bani Muthalib. Karena Jahsi, Zainab bin Jahsi ini ibunya adalah adik dari ayah Rasulullah, jadi masih sepupu. Tapi adiknya yaitu Hamnah itu justru ikut ke dalam rombongan orang-orang yang membicarakan tentang berita bohong. Maka ayat ini tegas, laula id sami'tumuhu, kenapa kau tidak berpikir tentang husnudzon sebagaimana Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ketika ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, apa kau sudah mendengar berita begini-begini tentang Aisyah? Abu Ayyub mendengar, ya, demi Allah itu adalah al-kidbu, bohong, berita bohong. Kemudian Abu Ayyub bertanya kepada istrinya, wahai istriku, kemari, jika kau menjadi posisi seperti Aisyah bersama Sofwan saat itu, apa kau akan melakukan perbuatan yang keji? Istrinya menjawab, demi Allah tidak, saya tidak akan melakukannya. Maka Abu Ayyub mengatakan, jika kamu yang kedudukannya lebih rendah dibanding Aisyah saja tidak mungkin melakukan perbuatan fahisyah itu, apalagi Aisyah. Aisyah lebih baik daripada kamu, Aisyah lebih terhormat daripada kamu. Maka cukup, jangan kau bicarakan itu. Saya yakin ini adalah berita bohong. Ini adalah pembelaan atau sebuah pelajaran bagi orang mukmin dan mukminat, termasuk kita sebagai umat sekarang. Bagaimana pentingnya klarifikasi saat sekarang, saat media sudah dalam genggaman tangan, banyak orang share sana, orang share sini. Kita sering mendapati berita-berita ini bohong. Maka kita harus cerdas sebagai mukmin, ya. Jangan sampai kita ini terbawa berita hoax sebagaimana yang menimpa Hasan, sebagaimana yang menimpa Mistah dan juga Hamnah binti Jahsi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sayangnya ketika mendapatkan sebuah berita jangan langsung di-share. Kita tabayun, klarifikasi dulu.
beberapa hari ini kita sering ya mendapat share-sharean itu di grup-grup ya. Ketika baru ada geger-geger pemuda Melayu di seberang sana ya, tiba-tiba ada video masuk di grup yang itu adalah sebuah teater ya, sebuah peragaan Agustusan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Ya, kemudian itu diolah seakan-akan ada oknum TNI yang menggorok pemuda Melayu. Itu kan sangat fatal. Padahal nggak ada seperti itu. Lah zaman seperti ini kita harus cerdas dalam bermedia. Jangan sampai kita ini menjadi korban dari media. Jadi jangan asal share ya. Ini juga termasuk ikut menyebarkan, dan orang yang menyebarkan berita bohong itu dicambuk ya. Ini Hasan, Mistoh, Hamnah binti Jahsy ketika ikut berkontribusi menyebarkan berita hoax dicambuk. Lah kalau sekarang kan alat peraganya lebih banyak, yaitu dengan grup WA, dengan apa nggak tahu-tahu, belum, kadang-kadang saja belum dibuka sudah di-share kemana-mana. Ini bahaya sekali, ini ancaman betul, peringatan bagi kita sebagai kaum mukmin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idlam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahumul kadhibun. Aihallah, kenapa tidak nggih? Kenapa tidak orang-orang yang menuduh kepada Aisyah berbuat seperti itu tidak mendatangkan 4 saksi? Padahal tuduhan itu harus bisa dibuktikan. Ketika menuduh dan itu tidak bisa dibuktikan dengan saksi, kemarin sebelum ayat-ayat ini ada ancaman dicambuk 80 kali. Dan ini dilaksanakan. Dilaksanakan kepada Mistoh, Hasan, Hamnah binti Jahsy, dan terutama kepada tokoh provokatornya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Faulaika indallahi humul kadhibun. Yang demikian ini menuduh tanpa bukti ya, menuduh berbuat zina tanpa ada saksi 4, ini adalah al-kadhib fi hukmillah kadhibuna fajiruna. Mereka pendusta dan orang yang melampaui batas. Ini tentu pelajaran penting bagi kita. Mari kita jangan mengulang kesalahan-kesalahan orang-orang terdahulu. 14 abad yang lalu Aisyah pernah menjadi korban hoax yang kemudian dibicarakan. Dan orang bicara ini dari mulut ke mulut. Dia mendengar dari seorang, kemudian diteruskan, dan ini merugikan besar. Sekelas Aisyah, beliau wanita yang paling mulia, yang paling disayang oleh Rasulullah, itu betapa menderitanya menjadi korban hoax. Maka mari jangan ulangi kesalahan itu lagi. Cerdas dalam bermedia. Jangan apapun yang kita dapatkan dipercaya. Jangan apapun yang kita dapatkan kemudian langsung kita share. Karena itu ada hisabnya, itu ada dosanya. Berarti kontribusi atas menyebarkan berita kebohongan. Dan itu berat hukumannya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adabun adim. Yaqulu ta'ala, ayyuhal khaidun, wahai orang-orang yang berbicara tentang fi sya'ni Aisyah, seumpama tidak ada fadl dari Allah bi angqabula taubatikum, yaitu untuk menerima taubat kalian, wa inabatikum, dan juga taubat kalian ilahi fid dunya, wa afa ankum li imanikum bin nisbati ila daril akhirah, lamassakum fima afatum fi adabun adim. Pasti Allah akan menimpakan azab yang besar atas perbuatanmu. Jadi ini atas fadlnya Allah. Orang-orang yang ikut kontribusi menyebarluaskan berita hoax yang menimpa Aisyah itu akhirnya diterima taubatnya dan diberikan ampunan oleh Allah, karena mereka ini adalah masih mempunyai iman. Jadi iman itu penting. Yang disebut ini adalah wahada fiman ingdahu imanun yaqbalullahu ta'ala bisa babi taubat. Orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah karena masih ada iman, yaitu Mistoh, Hasan, Hamnah binti Jahsy, ukhti Zainab binti Jahsy. Fa amma
man khada fihi minal munafikin, adapun orang-orang yang menyebarluaskan berita hoax dari kalangan orang-orang munafik ke Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka ini tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena dia tidak ada iman dalam hatinya. Jadi ketika ia mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah, ya dia hanya untuk menutupi keburukannya saja. Toh meskipun begitu ya Rasulullah tetap menganggapnya sebagai orang yang Islam lah, orang yang Islam. Artinya tidak kemudian dibunuh karena dia ini kesalahannya memberikan qadhaf, tuduhan yang tidak ada bukti, ya maka secara hukum, secara syariat dia dicambuk begitu. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayna wa huwa indallahi adim. Ini adalah proses penyebaran berita hoax tersebut, yaitu ittalaqawnahu bi alsinatikum. Kalian menerima berita hoax itu dari mulut-mulut mereka, padahal tidak mengetahui secara langsung, hanya kandhane ceritane ngene. Terus wa taquluna bi afwahikum, kemudian kau juga ikut mengucapkannya. Ini adalah proses terjadinya berita hoax. Orang yang mendengar itu tidak menyaksikan, dia hanya mendengar dari lesan-lesan orang lain, kemudian ia ikut menyebarluaskan. Nah ini juga mendapat ancaman. Wa tahsabunahu hayna, hal yang demikian kalian menganggap ringan. Wa huwa indallahi adim. Penyebaran berita hoax terhadap Aisyah ini adalah perkara yang besar. Nah, maka dalam tafsir Qurtubi ya, salah satu keistimewaan Aisyah yaitu waqala ba'du ahli tahqiq inna Yusuf alaihissalam lama rumiya bil fahisyah bar Allah ala lisanihi sobiyan fil mahdi wa inna Maryam lama rumiya bil fahisyah bar Allah ala lisani ibniha Isa salawatullah alaihi wa inna Aisyah lama rumiyat bil fahisyah bar Allah taala bil Quran. Nabi Yusuf ketika dituduh berbuat zina, Allah membebaskannya dengan pengakuan lesannya seorang bayi yang masih dalam gendongan. Maryam binti Imran ketika dituduh dengan fahisyah, Allah membebaskannya dengan lesannya putranya yaitu Isa yang juga masih bayi. Sedangkan Aisyah ini mendapat kemuliaan oleh Allah ketika dituduh berita hoax tentang fahisyah, Allah langsung membebaskannya dengan kitabnya yaitu kitab Al-Quran. Nah ini salah satu kemuliaan Allah yang diberikan kepada Aisyah. Jadi intinya kita jangan mengulang kesalahan orang-orang terdahulu, yaitu dengan mudah menyebarluaskan berita-berita apapun yang kita tidak tahu kebenarannya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan sesi dialog interaktif dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung berdiskusi bersama kami, silahkan Anda bisa masuk ya untuk bergabung melalui line telepon di 0295385877 ataupun komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42 dan juga WhatsApp tentunya di 085277999101 yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam Mas Ari. Dari siapa, di mana ini Bapak? Dari Mas Udin di Juwana Mas Ari. Monggo Mas Udin. Ya, ini mau menanyakan mengenai kisah bagi orang yang berzina ya Pak Ustadz. Kenapa di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu kisah sebagai orang yang berzina itu diperberat oleh Khalifah Umar bin Khattab? Sebenarnya di zaman Nabi tidak sama seperti zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisos ini bagi orang yang berzina tadi kalau tidak salah, gimana pencerahannya? Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah salah satu dari sahabat Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya, dengan diroyahnya. Jadi beberapa kali pendapat Umar ini kemudian dibela oleh Al-Quran. Lah, kemudian ketika di zaman Umar itu menyoroti betul betapa parahnya dan bahayanya pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas ini merusak nasab. Sedangkan kemuliaan manusia, peradaban manusia ini kan dari nasab.
Kalau manusia ini sudah dirusak dari akarnya, dari nasabnya, maka ini akan melemahkan peradaban Islam. Maka Umar itu adalah salah satu sahabat yang sangat-sangat tegas di dalam masalah pergaulan bebas, khususnya masalah perzinaan. Jadi makanya ketika zina, ada orang yang zina itu, Umar itu memberikan hukuman yang tambah berat ya. Jadi Umar ini mempunyai kecerdasan dalam berpikir. Contoh ketika Umar itu selesai menaklukkan Baitul Maqdis, kemudian bertanya kepada Ka'ab bin Akhbar tentang letak masjid yang strategis bagaimana. Ka'ab ini mengarahkan agar di belakang, artinya di belakang situs itulah, karena itu pada waktu itu masih runtuh ya Baitul Maqdis. Ya, pikirannya Ka'ab karena dia latar belakangnya Yahudi, ya biar bisa dua-duanya, bisa menghadap ke Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah. Umar itu cerdas, langsung marah, oh kamu dasar orang Yahudi. Tidak, saya akan membuat masjid membelakangi Baitul Maqdis. Jadi Umar itu mempunyai ketajaman diroyah yang di atas rata-rata, dan beberapa kali pendapat Umar ini ya mendapat pembelaan dari Al-Qur'an. Demikian. Monggo untuk Anda yang ingin berdiskusi lagi bersama kami, silakan Anda bisa bergabung lewat 0858577999 101. Sementara untuk line telepon juga bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Dan apabila memang Anda sambil melakukan rutinitas yang lain, karena Anda mendengarkan radio mungkin sedang di jalan, silakan juga bisa kirim suara Anda atau voice note Anda di 0852777999 101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbah Jan ini menanyakan tentang sekarang ini Ustadz, jangankan di tempat-tempat tongkrongan ibu-ibu, tempat pengajian pun terkadang kita itu sering menyoroti dalam tanda kutip, ngerasani orang-orang yang sedang bekerja di luar sana. Artinya bagi wanita yang mungkin punya karir di luar sana, yang tidak sempat melakukan kegiatan, ini juga dikata-katai, dicurigai untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, kurang tumut kepada suaminya atau apalah itu namanya. Hal seperti ini bukankah ini juga sama dengan yang disampaikan di kejadian yang tadi disampaikan oleh Ustadz? Mohon pencerahannya dari Mbah Jan ini, monggo. Begini Mbah Jan ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan panjenengan, ada hadis menarik yang sebenarnya ini sangat mirip-mirip dengan apa yang panjenengan pertanyakan. Suatu saat ketika Nabi berada di Masjid Nabawi sedang mengadakan kajian dengan para sahabat ya, tiba-tiba datang pemuda itu yang mau kebun dengan peralatan cangkul dan segala macam peralatan kebun, lewat dan tidak ikut kajian. Kemudian pemuda yang ada di masjid itu mencelanya. Masya Allah, pemuda kok menyia-nyiakan waktunya, tidak ikut bekerja. Alangkah hebatnya, alangkah indahnya, alangkah idealnya kalau tenaga mudanya itu digunakan menuntut ilmu sebagaimana kita. Lah justru yang berkata seperti itu ditegur Nabi, jangan berkata seperti itu. Pemuda yang berpergi ke kebun itu juga tujuan mulia. Dia bekerja untuk menghidupi ibunya kalau masih muda, itu juga ibadah. Ia keluar bekerja untuk menghidupi keluarganya, itu juga ibadah. Jadi Nabi itu memberikan sebuah wacana yang luas bahwa ibadah itu tidak hanya mahdhah, juga banyak ibadah-ibadah ghairu mahdhah, seperti bekerja dan lain sebagainya. Terus yang kedua, karakter manusia itu memang ya suka begitulah, suka hasud, suka ngerasani. Ya kita sebagai ahli sunnah ya, sebagai penyemangat kita, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum. Jika kita berhasil menghindari dosa-dosa besar, maka kemungkinan dosa kecil diampuni. Misalkan kita tidak cocok dengan seseorang, tidak sampai membunuhnya, tidak sampai mencederainya, tidak sampai mencelakakannya, hanya dengan gosip, tapi tidak langsung ya, tidak langsung apa itu dilakukan. Misalkan bagi pemuda yang suka wanita cantik ya,
Di hasratnya sepengen juga ingin melakukan zina, tapi dia melawannya hanya dengan melihatnya tersenyum. Itu juga dosa, tapi ya dosa kecil. Dengan berkahnya kita menghindari dosa besar, dosa-dosa kecil itu bisa terampuni. Kemudian yang ketiga, tuduhan kepada seseorang itu adalah qadzaf. Jadi qadzaf itu artinya menuduh orang berbuat zina ya. Bukan menuduh tidak ngaji, menuduh apa tidak. Tapi ketika ada ucapan, kalau hanya di hati itu belum dihukumi. Kalau sudah ada ucapan ya yang menuduh kepada seorang berbuat zina sedangkan ia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka hukumannya 80 dicambuk. Maka ini penting. Kita itu dari kasus qadzaf ini kita tidak boleh gampang-gampang menghakimi orang lain ya. Jangan sampai kita ini mudah menjustifikasi orang lain. Jadi kita itu keras pada diri kita, tapi kita loyal, tapi kita itu istilahnya apa? Toleransi atau selalu husnudon kepada pekerjaan orang lain. Demikian. Baik Mitra Pas, masih ada beberapa menit lagi, jadi silakan bagi Anda yang bergabung, Anda bisa masuk melalui 0295 3858877. Kemudian untuk SMS WhatsApp boleh di 085277999101. Yang sudah bergabung kembali, saya bacakan kembali Ustadz dari Pak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagi manusia yang biasa-biasa saja, yang mungkin juga tidak seperti yang tadi disampaikan, dibela oleh Al-Quran, dibela oleh makhluk-makhluk yang lain yang membuat orang terpana. Jangankan pada saat melakukan rutinitas biasa Ustadz, bagi wanita yang belum selesai masa iddahnya karena suatu keperluan, ini pun melanggar masa iddah. Kemudian harus bekerja sebelum masa iddah itu selesai. Karena ada beberapa hal, tetangga juga tidak care karena mereka juga harus memberikan makan kepada anak-anaknya yang masih bersekolah. Hal-hal seperti ini yang sepertinya masyarakat kita abai, kemudian orang yang masa iddah ini malah dirasani. Mohon pencerahannya Ustaz ini. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharun azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi masa iddah bagi wanita yang ditinggal meninggal dunia suaminya arba'ata asyhuri wa asyra, yaitu 4 bulan dan 10 hari. Jadi perlu dipahami masa iddah itu artinya menjaga kehormatan ya. Memang ulama-ulama yang jumhur artinya tetap diam di rumah, tapi sebenarnya esensi dari masa iddah itu kan bukan berarti terus mengurung diri di rumah, kan bukan. Jadi yang menjaga kehormatannya artinya tidak menerima lamaran orang lain. Ya, kalau kita mempunyai kewajiban bekerja ya silakan bekerja. Atau mungkin yang kewajiban misalkan mau pergi haji atau pergi umroh itu kan kewajiban kan. Jadi mungkin ketika mau pergi haji atau umroh itu suaminya meninggal, ini kan kewajiban ya, kita pergi saja karena ini urusannya kewajiban. Jadi masa iddah itu adalah menenangkan diri, menjaga kehormatannya, tidak menerima lamaran-lamaran orang lain selama masa tertentu begitu. Kalau cara ya berarti salah satu asyhuri lah, salah satu itu berarti 3 sucian. Jadi kalau bagi wanita yang ini mohon maaf itu namanya mengandung ya sampai melahirkan. Kalau ditinggal meninggal dunia ya arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan dan 10 hari begitu Mas. Oke, ini memang harus dikaji secara pelik Mitra Pas ya, karena memang ada beberapa hal yang cukup penting dan tentunya Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Karena kalau tidak kerja ini sudah tidak ada yang ngasih makan, ini juga akan repot tentunya. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Maman menanyakan, bagi orang yang memfitnah istrinya Kanjeng Nabi tadi, apakah akhirnya dihukum atau bagaimana Ustadz ya, dari Pak Maman ini? Ya itu mereka semua dicambuk dan beberapa orang itu setelah mendapat cambuan itu kemudian mendapat adab, diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kemudian terus buta, terus terkena penyakit semacam stroke gitu, kemudian akhirnya meninggal dunia. Jadi bahasanya kuhalat. Ya, jadi setelah kemudian turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan,
Nabi langsung memberikan hukuman bagi orang-orang yang kontribusi di dalam penyebaran berita bohong. Dan orang-orang yang paling bertanggung jawab itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia yang pertama kali memulai berita itu. Semuanya dihukum dan bahkan mendapat adab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oke, yang sudah bergabung mungkin ini terakhir Ustadz, karena memang sebentar lagi adzan maghrib berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ini pelik sepertinya saya bacakan dari hamba Allah saja. Jadi begini Ustadz, terkadang yang menghembuskan informasi atau berita-berita hoaks atau ngarang-ngarang itu juga terkadang non sewu dari moro sepuh mertua kita, karena punya ambisi untuk memisahkan anak-anaknya dari suatu pernikahan. Dan ini bagaimana Ustadz mohon pencerahannya? Siapapun orangnya, dimanapun orangnya, hukum sama. Tidak boleh ya. Tidak boleh kita itu kemudian menuduh. Dan ini ancamannya berat. Jadi orang yang menuduh itu selain dicambuk itu kemudian nanti tidak diterima kesaksiannya. Ini kan berat. Jadi nggak boleh jadi saksi nikah, nggak boleh jadi saksi apapun. Jadi dan bahkan ada yang ditambahkan dengan diasingkan selama 1 tahun. Artinya kita siapapun kita, dengan siapapun, baik dengan mertua, dengan menantu, tidak boleh adanya tuduh menuduh. Ya. Maka di sini adalah walaula fadlullah ini walaula itsami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusim khaira. Sayogenya kita sebagai orang mukmin dan mukminat membiasakan diri bersikap mempunyai sikap husnudzon, yaitu prasangka yang baik. Baik, apapun motivasinya, jangan sampai itu dilakukan. Kita harus segera closing Ustadz, karena adzan maghrib sudah berkumandang. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu, kepada seluruh saudara kami dan saudara sebangsa setanah air semuanya, agar selalu mempunyai rasa husnudzon, agar selalu mereka berbaik sangka kepada siapa, kepada pimpinannya, kepada orang-orang sekitarnya, sehingga kedamaian, ketentraman selalu menyeliputi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nggih, akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mitra pas kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir bisa Anda simak setiap hari Rabu dari jam 5 sore hingga maghrib tiba. Terima kasih. Saya Arif Fanili, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.